Militer Amerika Serikat akan melakukan tindakan gila. Ini bukan soal Iran atau invasi lain. Arahkan pandangan ke langit karena Amerika Serikat tengah melakukan sesuatu seperti Star Wars yang akan menggagalkan rencana serangan jarak jauh musuh-musuhnya. Musuh-musuh takut dengan rencana Amerika Serikat menempatkan sesuatu ratusan mil di atas wilayah Amerika Serikat, dan memang seharusnya begitu. Ada banyak lapisan kegilaan di sini. Senjatanya saja sudah gila, tapi biayanya jauh lebih gila lagi. Tentu saja, kita sedang membicarakan tentang proyek kubah emas yang sedang dirancang Amerika Serikat sebagai pertahanan pamungkasnya terhadap generasi saat ini dan berikutnya dari rudal balistik yang bisa diluncurkan oleh negara seperti Rusia dan Tiongkok. Kita sudah paham dasarnya. Interseptor rudal di luar angkasa menembak jatuh rudal balistik pada fase awal di puncak lintasan, sehingga interseptor di darat tak perlu menghancurkan rudal saat kembali ke bumi. Tapi sekarang kita punya beberapa detailnya. Kita akhirnya dapat melihat gambaran seperti apa kubah emas nanti. Gambaran awal itu berasal dari Kantor Anggaran Kongres atau CBO yang merilis perkiraan biaya dari versi konseptual kubah emas. Ingatlah biaya tersebut dan kita akan kembali membahasnya nanti. Tapi pertama-tama, CBO mengatakan bahwa inti dari kubah emas akan berupa konstelasi besar yang terdiri dari 7.800 pencegat anti rudal, semuanya mengorbit bumi di luar angkasa sambil menunggu untuk menembak jatuh ancaman rudal balistik yang masuk ke dalam jangkauan mereka. Sebanyak 7.800 pencegat rudal itu akan menyumbang 60% dari total biaya yang telah dihitung oleh CBO. Kita belum tahu detail soal pencegat itu. Bukan berarti IRS-REC akan membawa rudal Patriot keluar angkasa lalu menempatkannya di bulan. Tapi kita tahu bahwa ada pihak yang sedang mengembangkannya. Pihak itu adalah Lockheed Martin. Mereka mengumumkan sebagian rencananya dalam siaran pers 1 Mei bahwa Komando Sistem Luar Angkasa Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat memilih perusahaan itu untuk mengembangkan kemampuan pendukung program pencegat berbasis luar angkasa SBI atau Golden Dome. Siaran pers itu cukup umum. Lockheed Martin menyoroti pengalamannya dengan pencegat rudal teruji seperti PAC-3 dalam sistem Patriot, serta rencana menambah lapisan tambahan di tahap awal pada perisai berlapis multidomain untuk melindungi tanah air. Namun untuk apa yang sedang mereka siapkan sekarang setelah mereka dipilih untuk proyek Golden Dome, Lockheed Martin masih merahasiakan rencana tersebut dengan sangat ketat. Amerika Serikat tidak ingin siapapun tahu cara kerja pencegat luar angkasa sebelum dipasang dan siap digunakan. Namun, kita mulai mendapatkan gambaran tentang seperti apa Golden Dome nantinya. Sebuah jaringan pertahanan udara yang telah dikembangkan selama puluhan tahun mulai terlihat menjadi kenyataan. Dan julukan Star Wars yang dulu membuat ide ini diremehkan, kini telah mengambil langkah besar menuju kenyataan. Dan bukan hanya 7.800 sistem pertahanan udara di orbit yang akan membentuk Golden Dome. Ingat, CBO mengatakan bahwa mereka menyumbang 60% dari perkiraan anggaran gila yang diajukan. Aspek lain dari Golden Dome telah dibahas oleh pejabat Amerika Serikat. Pada 29 April, Washington Times melaporkan komentar Jenderal Angkatan Luar Angkasa Michael A. Gatlin. Dia adalah Direktur Program Golden Dome dan dia mengungkapkan apa yang menjadi target dari program tersebut. Golden Dome dirancang untuk menghadapi ancaman udara generasi berikutnya, termasuk sistem pesawat nirawak, rudal jelajah, rudal hipersonik dan hipersonik bermanuver, serta rudal balistik dari udara dan laut, kata Gatlin. Cakupannya sangat luas, bahkan 7.800 pencegat rudal di luar angkasa mungkin belum cukup menghentikan semua senjata ini. Ini khususnya berlaku untuk rudal jelajah yang terkenal terbang rendah mengikuti kontur tanah, bukan keluar angkasa. Golden Dome tampaknya memiliki solusi untuk itu, meskipun seperti halnya pencegat yang sedang dikembangkan oleh Lockheed Martin, detailnya masih samar-samar. Menurut Washington Times, Golden Dome akan melindungi seluruh 50 negara bagian dan menggabungkan senjata berteknologi tinggi serta kecerdasan buatan ke sistem pertahanan saat ini. Pencegat di luar angkasa akan menjadi bagian dari jaringan pertahanan besar yang mencakup sistem pertahanan udara berbasis darat Amerika, peperangan elektronik, dan strategi sibernya. Program yang tak resmi disebut Sistem Pertahanan Rudal Berikutnya, MDS Next, menjadi dasarnya. Tujuan kami adalah mengubah perhitungan musuh dengan menghadirkan kemampuan canggih untuk MDS Next dengan kecepatan yang menjaga keunggulan militer yang menentukan bagi para prajurit, kata Direktur Badan Pertahanan Rudal, Letnan Jenderal Angkatan Udara Heath A. Collins. Jika benar, kubah emas akan jadi momok bagi musuh Amerika.
Dan ada kemajuan yang dicapai di luar kesepakatan yang telah dibuat Pentagon dengan Lockheed Martin. Sejauh ini Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat telah memberikan 20 kontrak kepada 12 perusahaan berbeda yang nilainya hingga 3,2 miliar dolar menurut laporan Air and Space Forces. Sementara pencegat rudal di orbit yang sedang dikembangkan oleh Lockheed Martin menjadi sorotan utama dari kontrak-kontrak ini, kontrak lainnya telah diberikan kepada perusahaan seperti Northrop Grumman, SpaceX, yang kami bayangkan akan terlibat dalam proyek ini melalui konstelasi satelit yang sudah ada untuk Starlink, dan Raytheon. Satu hal yang bisa kami katakan dengan pasti dari semua ini sangat sederhana. Golden Dome itu nyata. Proyek ini sedang berlangsung dan kontrak-kontrak sudah mulai diberikan. Tapi sebelum kita kembali ke bagian lain yang luar biasa dari laporan CBO, ada satu informasi lagi yang berasal dari laporan Warzone atau TWZ tentang 7.800 pencegat luar angkasa yang menurut CBO akan dibutuhkan agar Golden Dome bisa berjalan. TWZ melaporkan bahwa semua yang dikatakan CBO tentang Golden Dome didasarkan pada asumsi bahwa sistem ini akan memiliki 6 elemen utama. Pertama, dalam daftar, konstelasi besar yang terdiri dari 7.800 pencegat berbasis luar angkasa yang akan menyedot 60% anggaran dan tampaknya menjadi aspek paling canggih dari Golden Dome. Jika seluruh sistem berhasil terwujud, pencegat-pencegat itu akan bertanggung jawab untuk menembak jatuh rudal balistik ketika mereka masih dalam fase peluncuran awal atau dalam bagian perjalanan yang menuju luar angkasa. Elemen lain mencakup situs permukaan area luas untuk lapisan atas dan bawah, sektor regional, serta pertahanan mandiri tambahan untuk 4 situs permukaan Amerika yang ada. Disebutkan juga konstelasi satelit luar angkasa untuk melacak target, kemungkinan SpaceX akan berperan di sini. Lapisan-lapisan antara pencegat berbasis luar angkasa dan konstelasi satelit kemungkinan besar mengacu pada perluasan kemampuan pencegat rudal Amerika yang sudah ada di darat dan laut, yang mencakup sistem pertahanan terminal ketinggian tinggi dan pencegat generasi berikutnya, menurut laporan EWZ. Jadi, itu sepertinya mengkonfirmasi rencana Golden Dome secara keseluruhan menurut CBO. Pencegat di luar angkasa yang didukung pencegat tambahan di darat akan menerima data dari satelit, sensor, dan radar, di mana sensor dan radar kemungkinan besar milik Amerika Serikat yang sudah ada di darat. Sebuah gambaran mulai terbentuk tentang seperti apa Golden Dome itu nantinya. Tapi kita belum sampai ke bagian yang benar-benar gila. Sebagus apapun sistem yang diambil langsung dari Star Wars ini terdengar, selalu ada aspek biaya yang merepotkan untuk dipertimbangkan. Angkanya akan membuatmu tercengang. Tapi sebelum kita membahas perkiraan biaya dari CBO untuk semua ini adalah pengingat singkat bahwa kamu sedang menonton acara militer. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe untuk melihat video lainnya. Jadi, biayanya. Kami akan langsung memberitahukannya kepada Anda. CBO mengatakan bahwa untuk membuat versi Golden Dome yang memiliki 7.800 pencegat luar angkasa dan semua hal lain yang telah kami jelaskan menjadi mungkin, Pentagon harus menghabiskan dana yang sangat besar, yaitu 1,2 triliun dolar untuk pengembangan, penempatan, dan pemeliharaannya. Dan untuk menambah masalah lagi, Golden Dome yang dihasilkan dari pengeluaran besar ini akan menjadi sistem pertahanan udara yang hanya mampu beroperasi selama sekitar 20 tahun sebelum semuanya harus diganti. Dari 1,2 triliun dolar yang diperkirakan oleh CBO, sekitar 1 triliun dolar akan dibutuhkan untuk biaya akuisisi yang terkait dengan Golden Dome. Sisanya kemungkinan dipakai menempatkan dan memelihara sistem pertahanan udara saat mengorbit ratusan mil di atas Amerika. Personel harus dibayar, serta diperlukan perawatan, perbaikan, dan peningkatan rutin. Jika CBO benar, AEC akan menghabiskan jumlah uang yang sangat besar untuk Golden Dome. Ada beberapa catatan penting terkait angka-angka ini. Pertama, meskipun 1,2 triliun dolar terdengar sangat besar dan memang jumlah yang luar biasa, angka itu bukanlah sesuatu yang belum pernah dibayarkan Amerika Serikat di masa lalu untuk meningkatkan kemampuan tempurnya. Business Insider menyebut proyek F-35 menelan biaya lebih dari 2 triliun dolar Amerika Serikat jika disesuaikan inflasi. Pengeluaran seperti ini bukan hal baru. Catatan penting lainnya adalah bahwa angka tersebut hanyalah bagian dari perkiraan yang dibuat oleh CBO, dan bahkan CBO sendiri mengatakan bahwa sangat sulit untuk memproyeksikan berapa sebenarnya biaya akhir dari Golden Dome. Meskipun dokumen dari permintaan anggaran DoD untuk tahun fiskal 2027 memberikan proyeksi pendanaan selama 5 tahun untuk GDA, rincian jumlah dan jenis sistem serta arsitektur yang ditargetkan belum diumumkan, sehingga CBO menyatakan tidak dapat memperkirakan biaya jangka panjang sistem GDA yang tengah dipertimbangkan DoD. GDA adalah singkatan Golden Dome for America.
Itu tidak semenguntungkan bagi Pentagon seperti kedengarannya. Artinya, biaya pemeliharaan Golden Dome yang terus berjalan bisa jadi bahkan lebih tinggi daripada perkiraan CBO. Kita juga mencatat bahwa menurut pemerintahan Trump, Golden Dome akan jauh lebih murah biayanya daripada angka CBO. Presiden AS Donald Trump mengumumkan konsep Golden Dome setelah kembali ke Gedung Putih, menyatakan investasi awal program ini hanya 25 miliar dolar. Memang terasa aneh menyebut hanya untuk jumlah uang sebesar itu. Namun itu hanyalah sebagian kecil dari perkiraan CBO sebesar 1,2 triliun. Trump mengatakan dengan tambahan biaya operasional berkelanjutan, total biaya Golden Dome akan mencapai 175 miliar dolar. Masih merupakan jumlah uang yang besar, tapi juga sedikit di bawah 15% dari perkiraan yang dibuat oleh CBO. Proyeksi Pentagon untuk Golden Dome sedikit naik pada bulan Maret dari 175 miliar dolar menjadi 185 miliar dolar. Namun, masih ada perbedaan besar antara pernyataan CBO tentang biaya semua ini dan klaim pemerintahan Trump. Jadi apa penyebabnya? CBO punya penjelasan yang mungkin. Biaya yang dinyatakan Departemen Pertahanan Amerika Serikat DoD tampaknya mencakup periode lebih singkat dari analisis CBO dan mungkin meliputi cakupan kegiatan serta kategori anggaran berbeda menurut CBO. Ini bisa berarti dua hal. Pentagon, DoD, dan pemerintahan Trump memiliki cakupan lebih terbatas untuk Golden Dome, atau jika asumsi CBO benar, proyeksi biaya pemerintahan Trump sangat tidak akurat. Kita baru tahu kebenarannya setelah rincian konkret Golden Dome dirilis. Ada satu aspek lagi dari perkiraan CBO yang perlu disebutkan. Sebagus apapun angka 7.800 pencegat rudal di luar angkasa, ada keterbatasan pada seluruh jaringan tersebut. CBO menyatakan bagian luar angkasa dari proyeksi Golden Dome hanya dapat menghadapi 10 target sekaligus. Itu memang jumlah yang kecil, meski ada alasannya. Rudal balistik pada fase dorong hanya memberi waktu 3 hingga 5 menit bagi sistem pertahanan udara untuk menjatuhkannya. Agar Golden Dome bisa menjatuhkan rudal itu, ia harus berada di orbit rendah bumi pada ketinggian antara 186 hingga 310 mil. Masalah terjadi karena satelit orbit rendah bumi tidak dapat tetap di posisi tertentu di planet ini. Mereka selalu bergerak karena mereka mengorbit dalam sebuah jalur yang berpusat di sekitar khatulistiwa dan kemudian dibatasi secara seimbang dari utara dan selatan berdasarkan kemiringan orbit yang telah ditetapkan untuk mereka. Masalah yang ditimbulkan adalah Amerika Serikat akan membutuhkan konstelasi satelit yang cukup besar di tempat-tempat yang tepat untuk meluncurkan pencegat rudal yang dibutuhkan guna menanggulangi ancaman rudal balistik. CBO bahkan memberikan sebuah contoh. Amerika Serikat akan membutuhkan 20 satelit pencegat berbasis luar angkasa yang berada di posisi yang tepat jika ingin pencegat rudalnya menembakkan 2 rudal masing-masing untuk menghadapi 10 rudal balistik. Agar lebih banyak rudal balistik bisa dicegat sekaligus, Amerika Serikat perlu meluncurkan lebih banyak satelit ke luar angkasa. Ini membuat biaya makin tinggi. Kemungkinan jauh di atas 1,2 triliun dolar yang diperkirakan CBO. Secara khusus disebutkan bahwa sekitar 30.000 satelit akan dibutuhkan untuk mendukung 7.800 pencegat rudal di luar angkasa selama 20 tahun. Jadi, Amerika Serikat memiliki tantangan yang harus dipecahkan di sini. Bagaimanapun, pemerintahan Trump telah menyatakan dengan jelas bahwa kubah emas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh semua musuh potensial Amerika Serikat, termasuk Tiongkok dan Rusia. Perkiraan CBO tentang sistem ini tampaknya berfokus pada ancaman regional seperti dari Korea Utara dan Iran, di mana asal peluncuran rudal balistik cukup mudah diprediksi. Kesimpulan CBO sangat simpel. Kubah emas lebih baik dari apapun yang dimiliki Amerika Serikat saat ini, namun mungkin tetap belum cukup untuk menghadapi serangan rudal balistik besar dari salah satu rival terbesarnya. Tentu saja kita membutuhkan lebih banyak detail dari Gedung Putih mengenai rincian spesifik tentang apa yang mereka rencanakan untuk kubah emas. Kita tahu tujuan sistem ini dan perkiraan CBO tentang seperti apa sistem ini seharusnya. Namun soal detail teknis, Gedung Putih hanya membagikan beberapa kontrak tanpa banyak penjelasan lain. Menurut Defense Express, ada pembicaraan soal Arekas memperkuat infrastruktur di bulan dan membangun pangkalan di bulan, menandakan ambisi pemerintahan Trump. Namun, detail konkret masih minim. Meski begitu, musuh Amerika tetap takut dengan kubah emas. Bukan hanya kami yang bilang begitu. Beberapa bulan setelah Amerika mengumumkan proyek itu, banyak negara musuh langsung bereaksi keras terhadap kubah emas.
Korea Utara merilis pernyataan yang mengecam ide tersebut, menyebutnya sebagai skenario perang nuklir luar angkasa yang mendukung strategi dominasi unipolar Amerika Serikat yang merupakan contoh khas dari arogansi dan rasa benar sendiri Amerika. Kata-kata besar dari negara yang dipimpin oleh seorang diktator tak terkendali dengan ambisi nuklirnya sendiri. Rusia dan Tiongkok menanggapi Golden Dome dengan pernyataan bersama, menyebutnya mengganggu stabilitas dan mengklaim keberadaannya akan mendorong negara lain mengembangkan sarana kinetik maupun non-kinetik untuk melawan kubah tersebut. Namun, gambaran tentang bagaimana Tiongkok dan Rusia memandang Golden Dome terletak pada maknanya untuk aspek luar angkasa dalam peperangan masa depan. Situasi ini diperburuk oleh program Golden Dome for America yang mendorong penguatan persenjataan luar angkasa, termasuk pengembangan dan penempatan sistem intersepsi di orbit, sehingga luar angkasa menjadi arena penempatan senjata dan konfrontasi bersenjata menurut pernyataan bersama tersebut. Disinilah rasa takut itu muncul. Jika ISX berhasil mewujudkan Golden Dome dalam konfigurasi apapun nantinya, itu berarti Amerika mengambil lompatan besar ke depan dalam medan tempur masa depan. Kenyataan yang tidak ingin diungkapkan oleh Rusia maupun Tiongkok adalah bahwa mereka telah melakukan langkah-langkah untuk menjadi kekuatan dominan di luar angkasa bersama AS Serikat. TWZ dan Georgetown Security Studies Review menunjukkan ketiga negara telah menguji senjata anti-satelit dalam beberapa tahun terakhir, dan musuh Amerika tampaknya sudah menempatkan pencegat rudal di luar angkasa. Tiongkok secara khusus sedang menguji apa yang diduga sebagai kemampuan orbit geosinkron bumi yang dapat mengancam sistem Amerika Serikat termasuk GPS dan infrastruktur peringatan dini rudal milik Amerika. Saat Rusia dan Tiongkok mengeluarkan pernyataan bersama soal Amerikas, mereka mungkin menggambarkan Amerika seolah mengganggu keseimbangan keamanan global. Sebenarnya, maksud mereka adalah tidak diberi kebebasan memimpin perlombaan perang antariksa. Modern War Institute at West Point merangkum semuanya dalam istilah peperangan tradisional. Mereka menyatakan bahwa sejak perang ada, pihak-pihak yang berkonflik selalu mencari posisi yang lebih tinggi. Dengan menguasai posisi tinggi, Anda menguasai pertempuran. Itulah sebabnya benteng-benteng dibangun di puncak bukit. Ketinggian berarti pengawasan yang lebih baik dan kemampuan untuk melawan musuh yang harus menguras tenaganya untuk mendatangi Anda. Intinya, itulah yang kini kita lihat pada proyek seperti Golden Dome. Namun kini, posisi unggul itu benar-benar berada di luar angkasa. Institut itu menyatakan masa depan peperangan ditentukan oleh negara yang lebih dulu menempatkan aset di luar angkasa sebelum musuh bereaksi. Sifat peperangan mulai berubah. Apa yang dulunya murni bersifat strategis, kini semakin menjadi teknis. Itu sudah lama terjadi. Sistem senjata modern muncul berkat kemajuan teknologi. Namun, yang sedang dipersiapkan Amerika Serikat sekarang adalah peperangan yang akan terjadi di medan baru. Golden Dome dirancang untuk memberikan Amerika keunggulan awal di arena peperangan yang baru ini. Keberhasilan proyek ini tergantung pada seberapa besar komitmen Amerika Serikat, mengingat CBO memperkirakan biaya bisa membengkak. Apakah Golden Dome pemborosan atau terobosan dalam perang? Itulah pertanyaan besarnya. Selain itu, Golden Dome bukan satu-satunya proyek rahasia yang sedang disiapkan Amerika Serikat untuk menghadapi musuhnya. Faktanya, satu proyek rahasia sudah pernah digunakan di Iran. Proyek ini berpotensi mendefinisikan ulang peperangan modern. Dan Anda bisa mengetahui apa itu dengan menonton video kami. Selain itu, jika Anda menikmati video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan analisis kami tentang perkembangan terbaru di dunia peperangan modern.